Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Pauziah dengan NPM 2021030045. Dengan pertanyaan yang pertama yaitu, menurut saya, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar berdaya dan mampu untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat dengan memampukan, memandirikan, dan memperkuat kelembagaan masyarakat, disebabkan karena ketidakmampuannya dalam faktor internal dan eksternal. Lalu, pemberdayaan masyarakat mengubah tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Nomor 2, membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Filosofinya yaitu penyuluhan yang diberikan harus mampu bekerja sama dengan masyarakat, tidak hanya bekerja untuk masyarakat. Lalu filosofinya harus mempunyai kemampuan untuk mendorong atau meningkatkan kreativitas dan kemandirian pada masyarakat sehingga tidak menciptakan ketergantungan. Masyarakat dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan. Penyuluhan yang dilaksanakan harus mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan hakikatnya sebagai manusia. Yang ketiga, sikap yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat yaitu, yang pertama, fasilitator mempunyai keterampilan dan sikap yang terbuka untuk semua orang dan mendengarkan setiap pendapat dari setiap orang. Yang kedua, seorang fasilitator mampu mengerti pentingnya untuk menghormati semua pandangan dan tidak memihak. Yang ketiga, fasilitator harus mengetahui bagaimana cara untuk membangun persetujuan yang berkelanjutan. Yang keempat, fasilitator mampu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, mengajarkan penerima dalam sebuah pembuatan keputusan, dan memecahkan masalah. Yang kelima, fasilitator mampu menyukai penerima dengan selalu siap untuk membantu penerima untuk sebuah perubahan. Yang keenam, fasilitator meyakini bahwa inovasi disampaikan telah teruji kemanfaatannya. Yang keempat, yaitu pendekatan yang digunakan adalah satu, pendekatan mikro dilakukan pada kelompok sasaran, sifatnya individual, misalnya dalam bentuk konseling, bimbingan, serta pengendalian stres yang mana tujuannya tentu saja dimaksudkan untuk melatih serta memberikan bimbingan bagi para kelompok sasaran atau penerima manfaat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, pendekatan mejo dilakukan secara individual, maka justru dalam pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat. Yang ketiga, pendekatan makro, strategi sistem besar dengan alasan penerima manfaat atau klien diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas. 4. Pendekatan kesejahteraan, fokus utamanya adalah lebih dipusatkan pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat yang di dalamnya mereka menghadapi musibah seperti bencana alam. Yang kelima, pendekatan pembangunan lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kemandirian, keswadayaan, serta kemampuan masyarakat. Yang keenam, pendekatan pemberdayaan dilakukan di berbagai penduduk, kegiatan pelatihan di kalangan kelompok. Yang keenam, pendekatan pemberdayaan dilakukan di berbagai bentuk kegiatan pelatihan di kalangan kelompok. Sasaran klien agar mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan, serta ketinggalan sehingga mereka dapat membantu suatu kelompok yang maju dan mandiri serta bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan. Strategi yang digunakan yaitu pemberdayaan masyarakat di dalamnya pembentukan iklim, demokrasi dan partisipasi, desentralisasi dan kemandirian, peningkatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah, keberlanjutan program atau proyek, dan penyediaan fasilitator. Yang kedua, perluasan kesempatan meliputi penyusunan kebijakan publik, pembangunan sarana dan prasarana,
memberikan akses kepada lembaga pendidikan dan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keluarga miskin. Yang ketiga, pengembangan perlindungan sosial mencakup pemberian legalitas kepada penduduk miskin, pembentukan atau penguatan kelompok atau organisasi, pembangunan, jaringan kerjasama, kemampuan individu dan kelompok. Contohnya yaitu pada program pertanian yang menghasilkan pendapatan dari hasil produk pertanian itu sendiri, lalu dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat. Nomor 5 yaitu berkontribusi langsung sebagai mahasiswa, berperan sebagai agen perubahan, di mana saya akan ikut terjun langsung kepada masyarakat, mengetahui apa saja yang terjadi di masyarakat, lalu menjadi bagian dari tengah-tengah masyarakat. Fungsi mata kuliah pemberdayaan masyarakat sebagai ilmu yang menjadi bekal saya di jurusan pendidikan masyarakat tentunya, yang nantinya akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.